Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma dari kelas TI 20A dengan NIM 20051204025. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa itu subnetting. Jadi subnetting adalah teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C saja. Dan dengan teknik subnetting, maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan. Tetapi hal ini sayangnya bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Oke, jadi langsung saja untuk praktikumnya, kita mulai dari masukkan router. Nah, setelah itu kita masukkan 2 buah switch. Kemudian tambahkan PC. Di sini saya menggunakan 6 PC dengan 3 PC di kiri dan 3 PC di kanan. Sebelumnya ubah dulu penamaannya biar mudah. PC 1, PC 2, PC 3. Kemudian di sebelahnya ada PC 4, PC 5, dan PC 6. Nah, setelah itu kita sambungkan tiap-tiap PC ini ke switch dengan menggunakan kabel. Kita sambungkan. Sambungkan juga switchnya ke router. Yang di sini juga sama, sambungkan ke switch. Lalu sambungkan switchnya ke router. Nah, kemudian kita akan mengatur IP address dari tiap-tiap PC ini, dimulai dari PC 1. Untuk IP address-nya kita isi jadi 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet mask-nya kita ubah belakangnya jadi 192. Dan default gateway-nya kita ubah jadi belakangnya 62. Next ke PC 2. Untuk IP address-nya kita belakangnya ganti jadi 2. Subnet-nya sama, belakangnya jadi 192. Kemudian untuk default gateway-nya kita ubah belakangnya jadi 62 juga. Lanjut ke PC 3. Untuk IP address-nya belakangnya kita ganti jadi 3. Subnet mask-nya sama seperti tadi. Kemudian untuk gateway-nya kita biarkan saja. Nah, untuk PC 4 di sini IP address-nya belakangnya kita ubah jadi 65. Untuk subnet-nya sama 192. Lalu untuk gateway kita ubah belakangnya jadi 126. Oke, kemudian untuk PC 5 kita isi IP address-nya jadi belakangnya 66. Kemudian subnet-nya sama seperti tadi. Dan gateway-nya kita biarkan saja. Lanjut ke PC terakhir, kita ganti IP address-nya, belakangnya jadi 67. Subnet mask-nya belakangnya jadi 192. Dan gateway-nya kita biarkan. Setelah itu kita masuk ke router. Kita atur gigabit ethernet. Kita masuk ke sini. Kita atur IP address-nya jadi belakangnya 62. Kemudian untuk subnet mask-nya sama seperti yang tadi, belakangnya jadi 192. Kemudian tidak lupa untuk centang di port statusnya. Setelah itu kita masuk ke gigabit ethernet 01. Nah, di sini IP address-nya kita isi jadi 126 belakangnya. Dan subnet mask-nya juga sama. Lalu klik on pada port status. Nah, setelah itu kita masuk ke mode simulation. Kita klik show all none, edit filter, lalu klik hanya pada ICMP. Oke, setelah itu kita mulai. Di sini saya ingin mengirimkan simple PDU-nya dari PC 1 ke PC 2. Kita akan coba lihat.
Nah, PDU dikirimkan ke switch mengirimkan ke PC 2, lalu dikembalikan lagi ke switch dan dikembalikan ke PC 1. Di sini muncul tanda centang hijau yang menunjukkan bahwa pengirimannya berhasil. Nah, selanjutnya untuk simulasi yang kedua, saya ingin mengirimkan PDU dari PC 1 ke PC 4. Kita akan coba lihat bagaimana. PDU sudah sampai di PC 4, lalu dikembalikan lagi ke switch. Dan sampai di PC 1. Di sini juga muncul tanda centang hijau yang menunjukkan bahwa pengiriman berhasil. Untuk percobaan yang ketiga, saya ingin mengirimkan PDU dari PC 2 ke PC 5. Nah, sekarang kita coba lihat. Dari PC 2 dikirimkan ke switch, lalu dikirimkan lagi ke router, lalu dikirimkan ke switch. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa muncul tanda silang merah di PC 5. Kenapa bisa muncul tanda silang? Karena sebelumnya kita tidak mengatur untuk gateway-nya di PC 5 dan hanya mengatur gateway pada PC 2. Kemudian saat kita mengirimkan PDU dari PC 1 ke PC 4, kenapa bisa berhasil? Karena kita sudah mengatur gateway untuk kedua PC tersebut, jadi pengiriman bisa dilakukan. Jadi itulah alasan kenapa di PC 5 ini muncul tanda silang merah. Nah, baik, sekian mengenai praktikum subnetting. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.